paling aku lanjut ke pertanyaan yang mungkin teman-teman binusian di sini agak sangat pingin tahu gitu ya. Karena aku pun juga pingin tahu gitu. Oke, kalau dari em, role BI analis ini sendiri dan di perusahaan kamu sendiri gitu ya, pengalaman magang ini, benefit apa aja sih yang yang udah kamu dapetin nih sebagai BI analis ini? Oke, kalau benefit pasti ya tadi kan udah di-mention ya, soft skill, hard skill itu pasti immensely increasing ya, to say the least gitu ya teman-teman. Karena ya eh, jadi lebih jago gitu pelan-pelan karena terbiasa, dikasih tanggung jawabnya juga pelan-pelan nambah terus. Jadinya kan tadi diberikan tanggung jawab yang lama-lama makin gede, jadi belajarnya per tahap, per step gitu ya. Nah, mungkin juga bisa dibilang secara nggak langsung itu meningkatkan kepercayaan diri aku juga sih buat ngomong juga gitu. Karena begitu ngelihat kayak impact yang aku berikan gitu dengan pekerjaan aku sebagai BI analyst, kayak wah, proud of myself gitu ya. Nah, itu jadinya jadi pede gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya aku belum magang juga di tempatnya aku sekarang, mungkin aku nggak pede di wawancara di sini. Mungkin nggak sepede ini gitu ya buat ngomong ya, buat ngejelasinnya gitu. Gitu. Lalu aside from that, aku juga ngerasa sih kalau dari perusahaan aku ini kita juga ada provide bootcamp program yang memang itu udah didesain supaya teman-teman tuh pas nanti join gitu di program magang yang di perusahaan ini nggak datang empty handed gitu bahasanya ya, datang tanpa modal, datang cuma ya udahlah dapat ilmu dari kuliah, nilainya bagus, diterima, selesai gitu udah, aku masuk sore kayak gitu. Nggak, kita pengen teman-teman tuh pas datang tuh udah ada modalnya juga nih. Nah, ini udah disiapin macam-macam resource-nya. Tadi yang aku mention ada LMS gitu ya, mungkin salah satunya gitu. Lalu juga aku juga dikasih kesempatan juga untuk develop tadi yang aku mention di awal, program-program internal yang itu bisa membantu aku juga untuk develop ke depannya. Bukan develop programnya aja, tapi develop diri sendiri juga gitu ya. Karena skill-skill yang dibawa pulang pasti tentunya lebih banyak gitu ya daripada hanya sebagai BI analyst aja. Karena kalau dari yang program yang internal aku pegang ini, aku juga belajar banyak banget. Bahkan bisa dibilang itu skill-skill yang aku dapat tuh malah skill-skill product manager seperti itu. Jadi bisa dibilang, wah, bawa pulangnya dua skill sekaligus gitu, BI analyst sama product manager seperti itu. Lalu juga ada kesempatan juga nih untuk kerja bareng sama level senior management, bahkan ya sampai setinggi itu, buat kerja bareng itu juga tadi ya mungkin membantu supaya lebih percaya diri juga jadinya ya. Eh, Paling terakhir itu ada dibantu untuk mempersiapkan nanti sih setelah nanti lulus dari perusahaan sekarang ini, pasti kan tentunya perlu langkah selanjutnya mungkin perlu nyari pekerjaan lagi gitu ya, jangan full time gitu. Pasti kan kalau untuk cari pekerjaan full time perlu buat CV, melewati proses interview lagi. Nah, hal-hal itu tuh dipersiapkan tuh khususnya untuk CV ATS dan interview dengan HR dan user. Ada satu programnya itu khusus buat orang-orang internalnya aku gitu. Itu paling itu sih kalau untuk benefitnya yang aku bisa summarize. Oke, mungkin banyak banget ya benefitnya teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih cari magang atau kepikiran untuk magang juga nantinya boleh banget nih dipertimbangkan untuk menjadi BI analis ini. Oke, nah tapi tadi kita udah ngomongin banyak benefit dan juga job desk yang exciting. Tapi pasti kalau kita kerja pasti ada kesulitannya dan hardshipnya gitu lah ya kalau bisa dibilang. Oke, mungkin dari pengalaman Remi sendiri ada nggak sih Rem kesulitan-kesulitan yang pernah dirasakan dan mungkin tipsnya apa nih buat teman-teman binusian yang mau magang untuk handle kesulitan-kesulitan seperti itu? Oke, thank you pertanyaannya. Iya, ini pertanyaannya yang lumayan ini juga ya, apa namanya, dekat di hati gitu tuh saya tulis ya. Karena kesulitan tuh pasti datang ya, silih berganti ya teman-teman ya. Hidup pun ya, kita nggak usah ngomong kerjaan, hidup pun juga banyak gitu kesulitan yang bisa datang dan pergi seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk bekerja sendiri nih, magang ini sih yang paling sering aku alamin itu belum terlalu paham. Apapun itu gitu. Misalnya cara bikin query-nya, cara submit kerjaannya untuk naik dari apa namanya, naik ke production server gitu misalnya. Apapun itu deh, banyak deh pasti yang belum terlalu paham gitu ya. Mungkin dari sumber yang kita pelajarin gitu, tadi kok mention ada LMS, itu ilmunya cuma masih bisa dibilang setengahnya gitu, setengah ke belakangnya belum tahu jadinya kan. Nah, terus ya kalau belum terlalu paham,
ya gimana gitu ya. Ya pasti ya harus nanya gitu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman kalau prinsip aku sih gini sih. Gak apa-apa teman-teman kalau misalnya takut takut macam-macam. Misalnya takut kerjaan nggak kelar, takut missing deadline, takut nggak sesuai ekspektasi. Tapi yang teman-teman nggak boleh takut adalah nggak boleh takut nanya. Karena kalau misalnya teman-teman takut nanya, tiga hal tadi itu bisa terjadi gitu ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanya, teman bisa nih kayak misalnya kayak, aduh pekerjaan saya ada banyak, ini kira-kira prioritization-nya seperti apa ya? At least kalau di perusahaan aku kita boleh kok ngomong kayak gitu dan bakal dibantu juga gitu oleh lead-nya. Oh ya udah, kalau misalnya kerjanya satu dua tiga, bagi waktunya kira-kira seperti ini gambarannya, possible nggak menurut kamu? Dan dia juga nanya gitu input dari kamu juga gitu. Lalu misalnya kalau tadi case-nya kayak, aduh kerjaan bagaimana bingung, teman-teman ya pasti aku yakin ada di apa namanya mentor mungkin ya, apa namanya ada mentorship programnya gitu di tempat-tempat yang magangnya teman-teman. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya teman-teman ya supaya untuk membantu teman-teman juga gitu loh. Kalau misalnya mentor itu pasti aku yakin pekerjaannya banyak, mereka sibuk juga dan kerjanya sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman kan nanya, dia nggak bakal tahu kalau misalnya teman-teman ngalamin kesulitan. Jadi teman-teman itu satu, jangan malu bertanya. Itu sih solusinya. Oke, sip. Aku setuju banget juga. Jadi kalau biasanya orang bilang nggak mau bertanya sesat di jalan gitu ya, dan itu betul banget dengan pekerjaan gitu. Jadi kesulitan mah pasti ada ya, mau kita kerja apa aja, tapi pasti ada juga yang akan bantuin kita untuk mencari solusinya dengan ya asal teman-teman mau open untuk bertanya, untuk belajar kembali dan sebagainya. Sip, thank you banget Rem. Mantep banget untuk tipsnya. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan tentang tadi udah ada kesulitan, kesenangan gitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan suka dukanya apa sih Rem untuk magang sebagai BI analis? Suka dukanya ya, suka duka. Suka. Oke, oke, aku kebayang sih. Oke, thank you. Mungkin kita ngomongnya yang senang-senang dulu ya teman-teman ya. Yang sukanya dulu aja deh ya. Oke, oke. Nah, sukanya tentunya lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Di sini nggak cuma teman-teman internnya aja yang baik-baik gitu. Karena ya maksudnya ya seumuran, obviously ya saling ngerti, saling dukung, and whatnot gitu ya. Tapi juga karyawannya dan juga bahkan senior manajemennya tuh saling ngerti dan baik juga mau dukung kita supaya kita tuh bisa becoming the best version of ourselves, to say the least, seperti itu. Itu mereka mau ngedukung kita ya dengan cara-caranya mereka sendiri juga gitu ya, dilibatkan di project, dikasih mentorship and whatnot gitu. Itu ada caranya mereka sendiri untuk mendukung kita supaya kita bisa tetap melangkah maju gitu. Lalu juga kalau sukanya lagi di tempat aku ini sejauh ini masih WFH ya, jadi juga jadi juga lumayan juga ya kalau untuk cut cost itu ya, kalau untuk perjalanan dan segala segala macamnya gitu. Lalu juga ini menurut aku termasuk suka dan duka gitu ya. Karena gini, pekerjaannya itu menantang. Jadi, dia tuh pasti obviously bakal nambah skills aku banget gitu ya. Tadi hard skill dan soft skill tuh bakal immensely increasing gitu. Tapi ya dukanya tadi pekerjaannya menantang. Jadi pasti tasnya tuh datang datang dan pergi gitu ya. Yang mudah dan susah, both easy and hard will come and go kayak gitu. Jadi mungkin ya bisa dibilang itu ada dukanya sedikit. Cuma tadi kan seperti yang udah ada di pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau ngalamin hal gitu terus jadi bingung? Ya udah tadi itu. Jangan lupa nanya. Jangan lupa nanya. Jangan malu bertanya. Tapi jangan lupa nanya juga, betul juga. Gak salah juga sih. Gitu. Yang kalau dari aku. Thank you. Oke, nah kita udah ngobrol banyak banget ya Rem. Udah mulai dari rekrutmen awalnya, terus pekerjaannya sendiri, soft skill, hard skill. Tadi terus udah bahas project juga yang keren-keren banget projectnya teman-teman. Oke, mungkin ada nggak sih Rem dari kamu sendiri tips nih untuk teman-teman? Pasti kan terutama nih semester-semester ini ya. Jadi teman-teman pasti setiap di mahasiswa BINUS itu akan mengalami enrichment gitu, yang salah satunya pun track internship magang gitu. Nah, mungkin dari kamu sendiri ada nggak nih tips yang mau kamu kasih untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman BINUSian yang mau magang dan juga nantinya kerja gitu ya. Pasti kan at the end kita akan kerja gitu. Dari kamu ada nggak? Oke, mungkin aku ngomongnya kalau yang untuk magang dulu ya, karena aku sendiri kan juga masih magang juga gitu loh. Mungkin kalau misalnya aku bilang, oh kalau ke depannya kerja, so tahu gitu. Ah, karena ini so tahu gitu. So iya dia gitu. Ya udah, kita ngomongnya yang depan mata dulu aja, yang sedang kita hadapin dulu, yang mau kita hadapin yaitu mau magang gitu. Nah, menurut aku, teman-teman itu yang pasti kan tidak boleh menyia-nyiakan ya ini ya program enrichment program yang disediakan BINUS gitu ya. Karena ini 1 tahun yang benar-benar harus dimanfaatin sebaik-baiknya
untuk karir teman-teman ke depannya gitu, untuk apapun teman-teman hadapin di masa depan. Nah, bagaimana untuk bisa manfaatin itu sebaik mungkin? Teman-teman harus punya priority. Maksudnya bagaimana? Eh, Prioritas di sini tuh untuk teman-teman bisa me- membuat ekspektasi yang wajar untuk teman-teman sendiri. Jadi misalnya begini, aku untuk sekarang prioritas aku pengen belajarin hal-hal teknikal. Karena aku yakin kalau misalnya masih magang itu aku bakal masih di-guide. Jadi kalau misalnya aku nggak ngerti, aku masih bisa nanya mentor aku dan segala macam ya kayak gitu. Oke, kalau misalnya priority kamu adalah pengen belajar hal-hal teknikal, pasti kamu carinya ke perusahaan-perusahaan yang jadi bilang tadi, oh dia menyediakan real project yang juga bakal mengasah dan menantang gitu untuk hard skillsnya kamu terutama. Oke, misalnya gitu. Lalu juga misalnya bisa lagi, misalnya kayak, oh aku pengennya eh, yang bisa ketemu teman-temannya banyak gitu, misalnya gitu. Oh berarti kan nanti prioritasnya bakal nyarinya ke perusahaan yang lowongannya dibukanya banyak. Karena mungkin apa namanya kemungkinan teman-teman buat dapat teman baru, ketemu teman-temannya dari kuliah bakal lebih besar seperti itu ya. Nah, itu hal-hal kayak gitu mungkin teman-teman bisa bantu teman-teman diri sendiri itu pikirkan dari sekarang. Prioritasnya itu bagaimana? Nyari skill dulu, nyari lingkungan kerja yang enak, nyari yang upahnya gede gitu. Misalnya begitu ya. Kita kan ada banyak gitu ya prioritas masing-masing and all power to you guys gitu. Untuk prioritas tersebut teman-teman juga yang ngerti gitu loh. Bagaimana milih yang terbaik untuk teman-teman juga at the end of the day. Seperti itu sih. Sip, mantep banget. Jadi kalau aku bisa summarize, intinya harus punya goal ya teman-teman. Punya prioritas, punya goal yang ingin kalian capai. Jadi kalau kalian udah tentuin, pasti kedepannya akan lebih mudah untuk guide kalian dapetin hal yang ingin kalian inginkan gitu ya. Dalam konteks ini ya berarti magang di tempat yang kalian inginkan. Tuh. Sip. Oke deh, thank you banget Rem untuk waktunya. Udah mau diinterview sedikit nih buat teman-teman Binusian. Oke, paling itu aja ya teman-teman buat video kali ini. Thank you untuk Remi, sukses terus Rem. Terima kasih, sukses juga ya teman-teman ya. Bye-bye. Bye-bye.